Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ilmuna untuk Pemula, dan sekarang kita membahas inna dan saudara-saudaranya. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasannya amil nawasikh atau amil purusakh itu ada 3 kelompok ya. Ada kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, kemudian dhanna dan saudara-saudaranya. Kemudian kita sudah membahas bahwasanya kana wa akhatuha, ya, kana dan saudara-saudaranya ini itu tarfa'ul isma wa tansibul khabara, merafakan isim dan menasabkan khabar, ya. Jadi kalau kana mubtada itu dirafa'kan, kemudian istilahnya berubah menjadi isim, kemudian khobarnya dinasabkan. Misalnya asalnya Zaidun talibun, ya, ini kan asalnya Zaidun talibun. Ketika ada kana menjadi kana Zaidun taliban, karena kana tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Sekarang kita akan bahas tentang inna dan saudara-saudaranya. Inna ini kebalikan dari kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khabara, maka inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Ya, jadi inna itu menasabkan isim dan merafakan khabar, ya, ini inna. Maka asalnya misalnya Zaidun talibun, ketika ada inna menjadi inna Zaidan talibun, ya, inna Zaidan talibun. Sesungguhnya Zaid adalah seorang siswa, karena mubtadanya dinasabkan, kemudian istilahnya berubah menjadi isim, ya, sehingga kalimat inna Zaidan talibun kita katakan Zaidan isimnya inna, talibun sebagai khabarnya inna. Secara umum kita mengatakan perbedaan antara kana wa akhatuha dengan inna wa akhwatuha, selain, ya, karena kana wa akhatuha ini merafakan isim menasabkan khabar, sedangkan inna menasabkan isim dan merupakan khobar, maka perbedaan lain adalah kalau kana wa akhatuha semuanya adalah fi'il, semuanya adalah fi'il naqis. Adapun inna wa akhatuha, ya, inna wa akhawatuha semuanya adalah isim, huruf, ya. Jadi nanti kita belajar inna itu ada temannya, ada anna, ada lakinna, ada ka'anna, ada laita, ada la'alla. Ini semuanya adalah huruf. Jadi bedanya kana wa akhatuha dengan inna wa akhatuha, kalau kana wa akhatuha ini semuanya fi'il. Lebih tepatnya fi'il naqis, fi'il kurang. Adapun inna wa akhatuha ini adalah huruf. Ya, semuanya adalah huruf. Nah, lalu ya, apa saja akhwatu kana, akhwatu inna, teman-temannya inna? Maka temannya inna yang pertama adalah anna, ya. Sebetulnya inna dan anna memiliki makna yang sama, ya, maknanya untuk penekanan. Makanya kita katakan inna sama anna ini harfu taukidin wa nasbin, ya, huruf taukid, karena dia memberikan penekanan makna. Misalnya kita mengatakan Allahu ghafurun, Allah itu maha pengampun. Dengan kita mengatakan innallaha ghafurun, maka kita menekankan maknanya, ya, sesungguhnya Allah maha pengampun. Kemudian anna sama dengan inna, bedanya adalah pada posisinya. Kalau anna tidak boleh terletak di awal kalimat, jadi nggak mungkin, ya, nggak boleh tiba-tiba kita katakan annallaha ghafurun, nggak boleh seperti ini. Anna itu selalu setelah kata lain, ya, misalnya i'lam annallaha ghafurun, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Atau a'taqidu annallaha ghafurun, saya meyakini bahwasanya atau sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Ya, jadi inna dan anna sama, keduanya merupakan harfu taukid, huruf yang memberikan penegasan makna. Bedanya kalau inna, ya, boleh di awal, adapun anna tidak boleh di awal, dia selalu ada di tengah. Kemudian lakinna,
Lakinna ini artinya akan tetapi. Lakinna disebut dengan harful istidrak. Huruf istidrak. Huruf istidrak itu artinya huruf yang mempertentangkan. Disebut istidrak karena lakinna itu mempertentangkan pernyataan kedua dengan pernyataan pertama. Ya, konsekuensinya kalimat pertama harus merupakan lawan dari kalimat kedua. Misalnya kita mengatakan qama Hamidun lakinna Zaidan jalisun. Ya, Hamid telah berdiri akan tetapi Zaid duduk, ya. Sini contoh adalah lakinna Zaidan jalisun. Asalnya Zaidun jalisun. Ketika ada lakinna, maka ia tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan isim dan merafa'kan khabar sehingga menjadi lakinna Zaidan jalisun. Naam. Misalnya contoh yang lain, ya, misalnya Zaidun qasirun, ya, Zaidun qasirun. Z itu pendek. Maka kalau kita ingin membuat kalimat dengan lakinna, setelah lakinna harus tinggi karena lakinna ini berfungsi sebagai istidrak, mempertentangkan antara dua kalimat. Sehingga kalau kita mengatakan Zaidun qasirun, misalnya kita membandingkan Zaid dengan Ali. Kita katakan Zaidun qasirun lakinna Aliyan tawilun, ya. Zaidun qasirun lakinna Aliyan tawilun. Zaid itu pendek, akan tetapi Ali itu tinggi. Maka di sini Aliyan sebagai isimnya lakinna mansub, kemudian tawilun sebagai khabarnya inna mansub. Kemudian selanjutnya saudaranya inna adalah ka'anna. Ka'anna ini namanya adalah harfut tashbih. Dinamakan harfut tashbih karena ka'anna menyerupakan, ya. Dia menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Misalnya kita mengatakan ka'anna Fatimata badrun. Ya, seakan-akan Fatimah itu purnama, ya. Saking bercahayanya wajahnya, ya. Maka kita katakan ka'anna Fatimata badrun. Asalnya Fatimah itu badrun. Karena ada ka'anna, maka dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar menjadi ka'anna Fatimata badrun. Nah, kemudian selanjutnya laita. Ya, laita ini namanya harfut tamanni. Huruf untuk mengandai-andai, ya, mengharapkan sesuatu yang mustahil tercapai atau sangat sulit untuk dicapai. Ini namanya berandai-andai. Ya, misalnya kalau ada seseorang mengatakan laita syababa aidun, ya, seandainya masa muda kembali. Ini tentu tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian akhwatu inna yang terakhir adalah la'alla. La'alla ini, ya, disebut dengan harfut taraji. Huruf yang kita gunakan untuk menggunakan harapan baik atau doa. Ini namanya taraji, ya. Misalnya la'alla al-matara nazilun, ya. Misalnya sudah lama nggak hujan, lalu kita mengatakan kepada teman kita la'alla al-matara nazilun, semoga hujan turun. Ini namanya huruf taraji. Tapi di saat yang sama, ya, la'alla ini juga sebagai harfut tawakku. Tawakku ini, ya, maknanya lebih condong kepada makna yang buruk, ya. Jadi ibaratnya seperti nyumpahin gitu. Seperti kalau ada mengatakan ya la'alla Zaidan halikun. Maka ini tergantung konteks kalimatnya, tergantung siapa yang bicara dan bagaimana nada bicaranya. Karena la'alla Zaidan halikun ini bisa dibawa kedua makna. Makna yang pertama, ya, kalimat la'alla Zaidan halikun ini bisa jadi cemas, kecemasan. Artinya jangan-jangan, ya, misalnya Zaid udah lama nggak ketemu nih. Ya, kita katakan la'alla Zaidan halikun.
Jangan-jangan Zaid itu binasa. Jangan-jangan Zaid itu celaka. Ini namanya taroji. Tapi kalau tawakku, ini namanya kita nyumpahin Zaid. Ya, jadi misalnya ada orang yang nggak suka sama Zaid, ya lama Zaid nggak nongol-nongol, kemudian dia mengatakan la'alla Zaidan halikun, semoga Zaid celaka. Jadi satu kalimat bisa dua makna, tergantung ya keadaannya, siapa yang bicara, apakah temannya atau musuhnya. Nah, jadi ini inna dan saudara-saudaranya, yaitu inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wa la'alla, ya. Bagaimana dengan kaidahnya? Kaidahnya simple ya. Kaidahnya simple. Yang pertama, seluruh inna wa akhwatu adalah huruf. Kemudian mubtada yang asalnya marfu, ketika ada inna, istilahnya menjadi isimnya inna dan dia wajib mansub. Kemudian khobarnya ya ini wajib marfu. Sehingga kalau ada kalimat misalnya Zaidun mujtahidun, ketika ada inna menjadi inna Zaidan mujtahidun, ya. Demikian materi tentang inna dan saudara-saudaranya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.